Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Dengan tidak bosan-bosannya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas rahmat serta hidayahnya kita pada saat sekarang ini masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada saat sekarang ini kita masih bisa bertolabul ilmi. Dan sholawat beserta seiring salam marilah kita hadiahkan kepada hamba Allah yang paling baik akhlaknya, paling benar tutur katanya, paling sayang kepada umatnya, paling sayang kepada keluarganya, dan yang paling khusyuk sholatnya, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang telah berjaya membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa Sultan Syarif Qasim Syekh Sri Indrapura, Prodi Pendidikan Agama Islam 3C. Baiklah, kami akan menjelaskan materi perkuliahan teknologi pendidikan. Saya akan membahas bab 5, kriteria media teknologi pendidikan. Diawali dengan pendahuluan. Kriteria media pendidikan, teknologi pendidikan, pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu menyampaikan materi kepada siswa. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Ada 3 aspek yang membedakan anak didik satu dengan anak didik lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. B. Kriteria media teknologi pendidikan. Menurut Supomo, secara ringkas, cara memilih media pembelajaran sebagai berikut. A. Hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Yang B. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. C. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. D. Hendaknya memilih media dan materi yang sesuai karena akan disampaikan. E. Hendaklah memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia maupun tingkat pendidikan. Menurut Arsyad, pemilihan media bersumber dari konsep dan dari bagian sistem instruksional secara keseluruhan. Dan berikut adalah kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga, mampu
dan terampil menggunakan. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Dan yang terakhir, mutu teknis. C. Pemilihan penggunaan media teknologi pendidikan. Media pembelajaran haruslah fungsional sesuai dengan materi pembelajaran. Pemilihan media tidak dapat dilihat dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan perencanaannya dalam membantu memperlancar proses pembelajaran. Berikut beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pemilihan. Tujuan pemilihan media ini berkaitan dengan kemampuan berbagai media. 2. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Jadi, memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam kaitannya dengan keterampilan. Yang ketiga, alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan kegiatan dari berbagai alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihannya. Juga terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan, sedangkan media pengajaran hanya satu, maka tidak bisa memilih tetapi menggunakan apa adanya. D. Faktor pemilihan penggunaan media teknologi pendidikan. 1. Objektivitas. Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pembelajaran harus dihindarkan. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindari subjektivitas, alangkah baiknya meminta pandangan atau saran dari guru lain atau melibatkan siswa maupun siswi. 2. Program pengajaran. Program pengajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Artinya, jika tidak sesuai dengan kurikulum, maka tidak akan banyak membawa manfaat. 3. Situasi dan kondisi. Ya, jadi kalau berbicara mengenai situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi A. Situasi dan kondisi sekolah atau tempat ruangan yang akan digunakan, seperti ukurannya, perlengkapannya, ventilasinya, dan lain-lainnya. B. Situasi dan kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran mengenai jumlahnya, motivasinya, dan kegairahannya. 4. Kualitas teknik. Dari segi teknik, medianya pembelajarannya yang akan digunakan perlu diperhatikan. Apakah sudah memenuhi syarat? Barangkali ada rekaman audionya, atau gambar atau alat bantunya kurang jelas atau lengkap. 5. Keefektifan dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Kedua hal tersebut dibutuhkan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan penggunaan teknologi pendidikan sehingga bisa menghasilkan output anak didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
mengenai kriteria media teknologi pendidikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah. Dan apabila ada salahnya, semata-mata datangnya dari kebodohan saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.